Saudara, pemerintah mengusulkan produk susu ikan untuk melengkapi program makan siang bergizi gratis yang digadang-gadang pemerintah Prabowo Gibran. Sebenarnya apa susu ikan itu dan bagaimana dengan nutrisinya? Apakah mencukupi untuk asupan gizi anak? Pagi ini kita akan bahas dengan Dr. Rita Ramayoli sebagai ahli gizi Indonesia. Selamat pagi, Bu Dr. Rita. Ya, selamat pagi Mbak Okta. Dr. Rita, ini menarik ya, susu ikan. Sebetulnya tuh apa sih produk susu ikan ini, gimana nutrisinya? Iya, kalau saya itu kemarin mendengar ketika disebut susu ikan, banyak masyarakat kita yang berpikiran apa ikan mengeluarkan susu kan gitu ya, padahal tidak demikian. Jadi kalau kita lihat susu ikan ini merupakan suatu produk. Nah, ini bagian dari suatu hilirisasi. Jadi kalau hilirisasi itu produk yang awalnya mentah kemudian dibuat menjadi barang yang lebih memiliki nilai begitu. Nah, dengan susu ikan ini sepertinya targetnya adalah membuat ikan yang semula mengandung zat gizi yang sudah cukup baik menjadi lebih baik lagi gitu. Tetapi apakah semua produk yang semulanya bahan mentah lalu dibikin produk menjadi lebih baik itu dibutuhkan? Ini jadi pertanyaan ya. Tetapi betul bahwa ketika dia dibentuk menjadi suatu susu, menyerupai susu, itu ada tahapan hilirisasi di sana begitu. Oke, untuk kandungannya seperti apa? Karena kan kalau kita makan ikan langsung, daging ikannya kan dibilang tinggi protein gitu. Kalau susu ikan itu sendiri seperti apa, Bu Rita? Iya betul, jadi kalau bahan utama ikan sendiri itu keunggulannya, kalau kita bandingkan dengan susu sendiri ya, jadi ikan susu adalah bagian dari makanan sumber protein gitu kan ya, dan memang protein itu merupakan zat yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok, kalau semua kelompok, terutama kelompok khusus anak-anak dan ibu hamil. Nah, mereka sama-sama merupakan makanan tinggi protein, tapi mereka punya keunggulan yang berbeda. Jadi mereka tuh nggak sama gitu ya. Nah, kalau kita lihat ikan keunggulannya apa? Dia memiliki asam lemak esensial atau omega 3. Nah, itu nggak banyak pada susu sapi. Tetapi susu sapi memiliki keunggulan adalah kalsium yang nggak banyak pada ikan. Jadi kalau ada masyarakat mengatakan ikan itu kaya akan kalsium, kalsium itu adanya pada tulangnya, bukan pada dagingnya. Jadi kalau kita lihat perbedaan di sini, ada persamaan, ada perbedaan. Ya samanya sama-sama tinggi protein, ya bedanya satu asam lemak esensial, satu adalah merupakan kaya akan kalsium begitu. Oke, artinya ini bukan untuk mengganti ya, tapi justru untuk melengkapi atau seperti apa? Betul, jelas tidak bisa menggantikan. Mereka suatu kelompok yang bersumber dari hal yang berbeda begitu ya, dan kemudian kedudukannya juga nggak bisa dibilang persis sama kalau sudah menjadi susu ikan ya, karena susu sapi sendiri itu kan produk real food. Jadi produk artinya suatu makanan yang asli dari susu, kita hanya berikan pemanasan supaya bakterinya hilang begitu kan ya, kecuali yang diproses lebih lanjut bentuk bubuk. Nah, kalau susu ikan kan tidak demikian, itu sudah masuk kepada proses tertentu. Jadi kalau kita urutkan nih masyarakat biar tahu juga ya, sebenarnya pemenuhan gizi itu kan dimulai dari makanan yang realnya, makanan yang aslinya gitu ya. Pemenuhannya dari situ dulu karena mereka punya keunikan, keunggulan, metabolisme yang bagus di tubuh kita gitu ya. Nah, tapi kemudian ada kalanya itu nggak bisa dipenuhi, maka kita masuk pada tahapan kedua, pengolahan yang sederhana yang hanya kita tambahkan bumbu, kita tambahkan pemanis atau untuk rasa, cita rasa ya. Tapi ada pengolahan yang ultra, pengolahan itu merubah bentuk, sifat dan lain-lainnya. Sama dengan susu ikan, dia udah nggak berbentuk ikan lagi, dia udah berbentuk produk yang berbeda. Maka saya bisa katakan susu ikan itu bukan lagi makanan yang asli kita masuk, tapi udah masuk makanan yang diproses begitu ya. Nah, apakah makanan yang diproses itu menjadi sesuatu yang memang kita butuhkan hari ini? Apakah nggak cukup dari makanan yang real yang sekarang tuh ragamnya banyak banget, terutama pangan lokal Indonesia, ragamnya banyak banget begitu. Oke. Artinya ada perbandingan antara susu ikan dan juga susu sapi ini. Cukup nggak ini untuk memenuhi nutrisi anak? Sebenarnya perbandingannya seperti apa sih, Dr. Rita? Kalau bahannya kan berbeda ya Mbak Okta ya. Tapi kalau kemudian dia dijadikan susu ikan, kita memang nggak enak ngomongnya susu ikan karena dia bukan susu ya. Mungkin lebih tepat kita bilang ya ekstrak ikan atau sari ikan ya kan, itu bisa kayak gitu ya. Sama kayak kacang kedelai kita jadikan menyerupai susu, ada yang menyebut susu kedelai tapi nggak cocok, disebut sari kedelai begitu ya. Juga kayak gini juga, ikan ini mungkin sari ikan atau ekstrak ikan atau minuman bergizi berbahan dasar ikan begitu ya. Nah, sebenarnya untuk pemenuhan gizi anak Indonesia yang dibutuhkan adalah protein dari sumber yang beragam. Karena setiap bahan itu mempunyai keunggulan seperti yang kita bahas tadi. Oh, dari susu selain protein dapat kalsium loh. Dari ikan selain kalsium dapat asam lemak esensial loh gitu ya. Nah, nanti dari ayam dapat asam amino ini loh gitu. Jadi itu memang mereka punya keunggulan masing-masing. Jadi
pemenuhan itu dari ragam gitu. Nah, ketika kemudian hari ini dipikirkan untuk membuat susu ikan, ini harus betul-betul, menurut saya harus melalui penelaahan yang nggak bisa sebentar ya. Jadi kita harus melihat dulu kepentingannya apa. Karena kalau bicara pangan itu kan kita bicaranya tidak sekedar itu bergizi, tapi yang perlu kita pikirkan adalah apakah mampu laksana. Mampu laksana itu apakah mudah nanti diambil, apakah nanti mudah untuk berkelanjutan, apakah mudah diterima gitu. Jangan-jangan udah jadi susu ikan nggak enak ya kan, dan kemudian nggak jadi sebagai lauk lagi begitu. Nah, hal-hal itu mesti dipertimbangkan di dalam pemenuhan gizi, karena sekali lagi saya ingin sampaikan pemenuhan gizi tidak serta-merta hanya bicara tentang kandungan gizi saja begitu. Artinya harus ada pertimbangan yang matang ya, termasuk juga soal apa ya, kalau susu itu kan biasanya susu sapi biasanya ada alergennya gitu. Kalau susu ikan seperti apa, Dokter Rita? Sebenarnya semua bahan makanan yang mengandung protein, dan protein memang dari semua zat gizi molekulnya lebih besar. Jadi kalau molekul lebih besar itu dia cenderung memberikan reaksi alergi. Jadi kalau kita lihat di susu itu bisa menimbulkan alergi dari molekul protein kaseinnya gitu ya. Nah, dibandingkan ikan memang protein pada ikan lebih mudah cernanya, itu kita akui iya gitu. Tapi tetap bisa menimbulkan alergi karena dia berbahan dasar protein yang molekulnya besar ya kan. Dan juga kalau dalam proses pengolahannya, nah ini kan jadi pertanyaan loh Mbak Okta. Emangnya proses pengolahan itu seperti kita ambil blender lalu kita blender kasih air? Kan enggak. Harus ada dong zat-zat penstabilnya. Penstabilnya karena dia akan dibikin menjadi suatu bahan proses yang siap pakai dengan daya simpan tertentu. Nah, kemudian akan ada pengentalnya, mungkin ada sesuatu pewarna yang menyerupai susu begitu kan ya. Jadi banyak zat-zat tambahan yang mesti hadir kalau itu akan dibuat menyerupai susu. Nah, sekarang zat-zat itu apakah juga bisa dijamin tidak memberikan reaksi alergi pada kelompok tertentu? Memang yang namanya alergi nggak berlaku general ya, memang hanya pada beberapa individu, sama kayak susu juga hanya beberapa individu saja. Tapi artinya sebetulnya sama-sama tinggi zat gizi ya, tapi harus ada pertimbangan lagi nih dari pemerintah untuk pemakaian susu ikan itu tadi. Yang jadi sorotan kan juga ini salah satu program makan bergizi gratis ini kan karena untuk mencegah stunting atau mencegah pertumbuhan yang lambat ke anak-anak. Cukup nggak sih dipenuhi dengan apa ya, bisa dikatakan mengganti susu sapi dengan susu ikan ini? Nah, ini mungkin ada satu hal yang juga pemikirannya mesti kita pahami bersama ya. Di dalam penanganan stunting kita kan memang membutuhkan peningkatan asupan protein, itu betul. Tapi kalau kita bicara protein, apakah protein itu hanya dari susu? Apakah susu itu menjadi topnya gitu? Kan tidak ya kan? Kalau kita bicara protein, bagaimana dengan telur ayam yang begitu tinggi asam aminonya dan susunannya sangat esensial begitu ya. Begitu juga ikan yang dalam bentuk realnya gitu ya, bentuk ikan gitu. Nah, jadi kesannya ini karena susu dimasukkan ke dalam salah satu bahan yang menjadi menjadi topnya di dalam penanganan stunting untuk pemenuhan asupan protein, sehingga ketika susu sapi dirasa tidak cukup memenuhi kebutuhan banyaknya program ini atau anak Indonesia begitu, akhirnya ada pemikiran mencari pengganti susu. Nah kan, jadi dari awal aja tuh udah salah konsep gitu. Kan konsepnya sederhana, sebenarnya sederhana yang saya katakan adalah kita akan meningkatkan asupan proteinnya anak-anak kita untuk mencegah stunting, untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui kan gitu ya. Tapi bukan berarti peningkatan protein itu identik dengan susu gitu. Karena banyak bahan lain ya. Di Hari Gizi Nasional beberapa tahun yang lalu kita sudah mengangkat temanya adalah satu butir telur itu menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan protein anak-anak kita dan ibu hamil serta ibu menyusui. Oke, artinya ini sebetulnya ini ya, berarti dalam satu piring itu seharusnya ya tidak mesti bergantung sama susu gitu kan. Iya, betul. Apa menu ideal ibaratnya untuk bisa memenuhi gizi anak-anak, kalau tadi untuk memenuhi apa ya, asupan protein, kemudian juga untuk mencegah stunting ataupun juga pertumbuhan yang lambat di masa anak-anak itu. Iya, nah sebenarnya kalau anak-anak 2 tahun gitu, itu kan kita berikan ada 6 bulan pertama ASI eksklusif, tuh nggak bisa terbantahkan lagi, memang itu yang menjadi makanan yang harus diberikan gitu ya. Tapi mulai dari 6 bulan sampai 2 tahun, karena stunting kan kejadiannya di 2 tahun pertama itu ya. Nah kalau 6 bulan sampai 2 tahun kan itu MPASI, nah makanan pendamping ASI. Nah pemirsa, untuk makanan pendamping ASI sangat mudah kita pahami, kita hanya pakai pemahaman tentang 4 bintang pakai plus gitu, mudah banget sebenarnya. Kalau 4 bintang itu ada bintang 1 dari karbohidrat,
tapi tidak mendominasi. Ada bintang 2 dari protein hewani, ini yang mendominasi nanti. Karena asam amino esensialnya bisa memberi aktivasi pada saklar pertumbuhan anak-anak. Jadi anak-anak itu kan punya saklar pertumbuhan Mbak Okta. Nah saklar ini mesti diaktifasi, yang bisa mengaktifasi adalah asam amino esensial yang berasal dari protein hewani tadi. Makanya dia lebih unggul nanti pada anak-anak kita. Lalu bintang 3 protein nabati, dan kemudian bintang 4 itu sayur dan atau buah gitu. Boleh salah satu, boleh dua-dua, tapi tidak mendominasi. Dan terakhir plus itu adalah minyak, tapi lemak yang esensial, lemak yang baik untuk anak. Nah sederhana kan? Nah ketika kita bicara protein hewani, keluarlah ragam yang banyak. Ya ada telur, ya ada daging sapi, ya ada daging ayam, ya ada daging ikan sendiri begitu. Jadi ada 4 ragam. Nah bukan susu yang menjadi utamanya gitu kan ya. Tapi susu bagian dari protein hewani begitu. Ini termasuk juga untuk apa ya, menu anak SD juga Dokter Rita? Iya betul. Menu anak SD itu kita sekarang konsepnya adalah gizi seimbang. Gizi seimbang itu kan ada penterjemahnya pada isi piring makan, isi piringku. Nah, isi piringku itu slogan untuk menerjemahkan gizi seimbang tadi, di mana isi piringku terdiri dari 4 ragam makanan. Ada ragam karbohidrat kompleks, ada ragam protein hewani nabati, ada ragam sayur dan buah. Sama. Nah, ragam protein hewani dan nabati, protein hewani bisa diambil dari 4 atau 5 sumber itu tadi. Oke. Yang menarik juga ini kan akan diberlakukan seluruh Indonesia. Artinya bisa dikatakan mungkin harga bahan-bahan makanan itu berbeda di tiap titik atau di tiap daerah. Sebetulnya ada nggak sih patokan harga yang ideal atau yang bisa memenuhi satu isi piring yang apa ya, bisa memenuhi kadar gizi tadi, termasuk juga untuk memenuhi jenis-jenis menunya tadi, Dokter Rita? Iya. Nah, ya memang sebenarnya kalau patokannya itu belum bisa kita generalisasi, karena seperti kata Mbak Okta tadi, setiap daerah itu punya harga yang berbeda karena bagaimana bahan itu bisa tersedia baik atau tidak gitu. Tapi kalau kita bicara pangannya, standarnya pangan lokal misalnya, pangan lokal itu kan yang harganya lebih murah, mudah diakses, yang memang ditanam di Indonesia, tidak diimpor dan lain sebagainya itu. Nah, itu sebenarnya kita bisa bilang konteksnya sebenarnya tidak mahal begitu ya, untuk mendapatkan protein 1 porsi, hewani nabati 1 porsi. Cuman saya nggak berani menyebutkan harga karena kita lagi-lagi harus tahu betul kondisi sekitar, karena nanti akan ada harga yang muncul dari harga bahan itu sendiri, harga distribusinya ya kan, terus kemudian harga pengolahannya begitu. Jadi banyak ragam. Tapi saya bisa jamin atau bisa katakan sebenarnya tidak mahal untuk mendapatkan makanan bergizi seimbang dalam 1 piring makan anak sekolah. Oke, baik. Berarti catatannya adalah tentu sebetulnya tidak mesti apa ya, berpatokan pada memenuhi protein itu tidak hanya dari susu saja. Yes, itu patokannya. Tapi juga memang bisa dari sumber-sumber makanan lain, tapi ya itu tadi harus dipertimbangkan lagi oleh pemerintah ya. Jangan sampai tiba-tiba langsung diganti susu ikan. Harus dipertimbangkan soal gizinya tadi dan tidak bisa apa ya, berpatokan pada satu harga, Dokter Rita, betul ya? Baik, terima kasih Dr. Rita Ramayulis, ahli gizi Indonesia, sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Dr. Rita.